Angkringan ini bagaimanapun sudah menjadi ikon dari kota Jogja, dan sebagai ikon itu dikenal oleh masyarakat luas termasuk orang-orang di luar Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry atau Anar. Gini Pak, kenapa judulnya menyangkut angkringan? Apa karena untuk mengangkat lokalitas atau angkringanlah yang sering menjemujikan sepi dalam keramaian? Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afifah Roshidah. Di sini saya selaku termasuk orang yang masih awam begitu Pak, untuk merasakan bagaimana puisi itu tersampaikan. Saya tertarik di awal tadi Bapak mengatakan menulis puisi religius tetapi tidak terasa pretensi kereligiusannya. Lalu orang kan menulis sesuatu agar tersampaikan pesannya. Jika begitu Bapak seperti prosesnya seperti itu, bagaimana pesan itu bisa tersampaikan begitu Pak? Atau kenapa Bapak memilih jalan seperti itu begitu? Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan mengapa angkringan, ya. Pertanyaan kedua itu mengapa memilih jalan yang agak agak ambigu gitu, pengen menampilkan yang jelas tapi samar-samar, seperti itu kira-kira. Ya, pertanyaan pertama mulai dari alasan yang paling taktis ya. Ini kan apa ya? Saya tentu harus memilih judul yang kalau istilahnya sekarang ini yang marketable dong. Ingat ya, kalau Anda nanti menulis buku, Anda bikin 50 puisi sebagus apapun, kalau tidak bisa menentukan judul buku yang bisa menarik perhatian orang, puisi Anda mungkin tidak akan dilirik. Ini alasan yang paling nomor sekian, tapi itu penting. Saya sengaja mengambil judul angkringan karena saya tahu ada sekian ratus ribu orang yang punya ikatan rindu dengan Jogja dan dengan angkringan. Sehingga ketika mereka membaca judulnya saja, belum membaca isinya, mereka itu sudah semacam terketuk hatinya, timbul rasa kangennya ke Jogja. Dan menurut saya strategi judul di buku ini berhasil. Karena banyak orang jatuh cinta pada buku ini karena judul Sepotong Hati di Angkringan. Ini kan judul yang ngangeni ya, istilahnya itu. Lalu yang kedua, bolehlah ini dilupakan alasan itu. Tapi kalau Anda nanti mau jualan buku ini, tolong dicatat. Hati-hati menentukan judul itu ya. Alasan yang lebih masuk akal dari segi isi, angkringan ini bagaimanapun sudah menjadi ikon dari kota Jogja, dan sebagai ikon itu dikenal oleh masyarakat luas termasuk orang-orang di luar Jogja. Saya ingin merawat kecintaan saya terhadap Jogja melalui ikon angkringan. Lalu yang ketiga, angkringan dalam pengertian metaforis itu memang menjadi jiwa dari seluruh buku ini. Angkringan dalam pengertian tempat di mana seseorang bisa membuka ruang sunyi untuk melakukan permenungan dan bicara secara intim dengan dirinya maupun juga dengan hidupnya. Jadi 3 alasan itu. Tapi alasan 2 yang saya sebutkan terakhir itu bisa dipatahkan kalau alasan yang saya sebutkan pertama tadi juga tidak terpenuhi. Bolehlah saya punya alasan filosofis, tapi pada akhirnya sebagai barang jualan ini menarik enggak itu judulnya? Nah, itu makanya saya selalu membuat judul yang dalam tanda petik nakal, di bawah kibaran sarung ya. Padahal puisi tentang sarung hanya 1 di dalamnya, misalnya selamat menunaikan ibadah puisi, buku latihan tidur, padahal kalau dibaca juga malah bikin tidak bisa tidur misalnya itu. Sepotong hati di angkringan, romantis. Orang langsung terkenang Jogja, wah aku pengen
pulang pengen main ke Jogja. Itu alasan yang paling mudah, tetapi dua alasan lainnya itu berbau filosofis dan memang itu yang menjadi spirit dari keseluruhan buku ini. Lalu yang kedua, kalau pengen berlatih ya menulis puisi yang religius tapi tidak terasa pretensi religiusnya, saya tidak punya teorinya. Saya menyarankan membaca sebanyak-banyaknya buku puisi saya itu. Saya tidak punya teori, tetapi saya langsung mengaplikasikannya di dalam karya. Kalau baca teorinya, ya ampun, saya nggak akan jadi penyair. Cara yang paling mudah, paling singkat, baca buku saya Bermain Kata Beribadah Puisi, cukup. Di situ banyak esai saya yang sifatnya personal. Bagaimana menciptakan puisi religius tapi tidak beraroma dakwah. Dan juga di buku itu ada ikhtisar. Puisi saya lengkap sejak awal sampai akhir. Saya pilih puisi-puisi paling favorit. Sebetulnya itu buku yang paling praktis untuk para calon penulis puisi. Kalau saya jelaskan lewat teori, nanti Anda malah tidak tertarik menjadi penulis puisi. Bisa mulai dari buku itu, Mbak, Bermain Kata Beribadah Puisi. Bukunya sederhana. Syukur ini, siapa guru puisi saya? Saya sering ditanya. Guru puisi saya ya puisi. Maka judulnya Berguru Kepada Puisi. Saya belajar menulis puisi dari puisi. Nah, itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau ada kesulitan untuk mendapatkan buku itu, coba hubungi Mas Arko nanti selesai. Entah gimana.